Di ujung paling barat Nusantara, di tempat angin laut membawa aroma garam dan rempah yang tajam, pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang namanya menggema ke seluruh dunia, Kesultanan Aceh Darussalam. Inilah benteng terakhir kejayaan Islam dalam sejarah Kepulauan Melayu, sebuah kisah tentang iman, keberanian, dan martabat yang tak pernah padam. Pada akhir abad ke-15, saat Pelebuan di Sumatera mulai ramai oleh saudagar asing dan bangsa Eropa, memulai ekspedisi besarnya menuju timur. Sebuah cahaya baru lahir di tanah Rencong. Cahaya itu datang dari sosok pemimpin visioner, Sultan Ali Mughayat Shah. Dialah yang menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir dan mendirikan Aceh sebagai kekuatan besar baru di Selat Malaka. Bayangkan pelabuhan Kutaraja saat itu, kapel-kapel dari Turki Utsmani, Gujarat, Persia dan Arab berlabuh, menurunkan meriam, baja, kitab-kitab ilmu pengetahuan, ulama, dan para pedagang. Di kota itu, suara azan yang menggema dari menara masjid berdampingan dengan suara dentang para pandai besi yang menempa senjata. Aceh tumbuh pesat menjadi gerbang dunia Islam di Asia Tenggara. Sebuah negeri yang kelak dikenal dunia dengan julukan agung, Serambi Mekah. Waktu terus berjalan, dan datanglah masa ketika Aceh mencapai puncak keemasannya. Pada tahun 1607, seorang pemimpin muda naik takhta. Namanya kemudian menjadi legenda, Sultan Iskandar Muda. Dialah singa dari utara, raja yang kehebatannya membuat kerajaan tetangga terpana dan musuh-musuhnya gemetar ketakutan. Di bawah pemerintahannya, panji kebesaran Aceh dikibarkan begitu tinggi. Seluruh wilayah Sumatera bagian utara dan barat berada dalam genggamannya. Selat Malaka, urat nadi, perdagangan internasional, dikuasai oleh armada laut. Aceh yang dipenuhi kapal-kapal perang raksasa dengan meriam legendaris seperti Fi Sabilillah dan Sigergasi. Dari geladak kapal, para prajurit Aceh meneriakkan takbir yang menggema sampai ke Malaka Portugis, musuh besar yang berulang kali mencoba menguasai kekayaan rempah Nusantara. Kapal-kapal Aceh membawa api perlawanan. Ledakan meriam memenuhi langit. Lada, emas, dan rempah-rempah mengalir deras memenuhi gudang-gudang pelabuhan. Untuk pertama kalinya, bangsa Eropa merasakan betapa getirnya melawan kekuatan dari timur, kekuatan yang menggabungkan ilmu perang, ilmu agama, dan kecerdasan diplomasi yang luar biasa. Namun, kejayaan Aceh tidak hanya dibangun dengan besi dan mesiu. Di daratan, istana kerajaan menjelma menjadi pusat peradaban yang cemerlang. Ulama-ulama besar seperti Syekh Nuruddin Araniri dan Hamzah Fansuri menulis kitab-kitab yang kelak mengubah wajah intelektual di seluruh Nusantara. Masjid Raya Baitur Rahman berdiri megah sebagai cahaya putih keimanan, tempat para penuntut ilmu dari seluruh penjuru Asia Tenggara datang untuk belajar tentang tasawuf, hukum Islam, filsafat, dan strategi pemerintahan. Di masa itu, Aceh adalah kiblat pendidikan Islam. Dari Patani Banjar, Minangkabau, Johor, hingga Demak dan Giri, para pelajar datang dengan semangat membara untuk mencari cahaya pengetahuan. Aceh memancarkan kemuliaan sebagai pusat ilmu dunia Melayu, membuktikan bahwa kekuatan sejati terletak pada akal dan iman. Namun, waktu tidak pernah diam. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, badai politik mulai datang. Tapi sejarah Aceh berbeda dari kerajaan lain. Di saat banyak kerajaan runtuh karena perebutan kekuasaan, Aceh justru memasuki sebuah babak baru yang mengejutkan dunia. Takhta kerajaan dipimpin oleh 4 sultanah perempuan secara berturut-turut. Dimulai oleh Sultanah Safiatuddin Shah. Di bawah kepemimpinan mereka, Aceh tetap berdiri dengan kestabilan, diplomasi yang damai, dan kecerdasan dalam menjaga martabat bangsa. Sejarah mencatat sebuah fakta luar biasa. Di masa ketika banyak negeri di dunia masih meragukan kemampuan perempuan untuk memimpin, Aceh telah menunjukkan bukti nyata
bahwa kebijaksanaan tidak mengenal jenis kelamin. Dunia mengagumi Aceh, sebuah negeri yang bukan hanya kuat dalam perang, tetapi juga luhur dalam martabat dan peradabannya. Sayangnya, badai yang paling dahsyat belum tiba. Memasuki abad ke-19, Belanda memulai perang penaklukan besar-besaran di Nusantara. Pada tahun 1873, perang Aceh pun pecah perang terpanjang dan paling berdarah dalam sejarah kolonial Hindia Belanda. Dari tengah masjid, dari lebatnya hutan, dari gunung dan lembah, para pahlawan Aceh bangkit membawa semangat jihad yang membara. Teku Umar, Kat Nya Dien, Kat Meutia, Teungku, Cik Ditiro, Panglima Polem, dan ribuan pahlawan tanpa nama lainnya. Meriam Belanda mungkin menggelegar. Desa-desa mungkin dibakar hangus. Namun Aceh tidak pernah tunduk. Seorang komandan Belanda bahkan pernah berkata dengan penuh ketakutan, "Kami dapat menguasai tanahnya, tetapi kami tidak akan pernah bisa menguasai hatinya." Aceh bertahan lebih dari 30 tahun melawan kekuatan militer yang jauh lebih besar dan modern. Bahkan ketika istana akhirnya tumbang, api perlawanan itu tidak pernah padam. Semangat inilah yang kelak menjadi bahan bakar utama bagi perjuangan nasional menuju kemerdekaan Indonesia. Hingga hari ini, ketika ombak laut Aceh memecah karang dan menara megah Masjid Raya Baitur Rahman memantulkan cahaya matahari sore, sejarah itu masih hidup. Ia berbisik di antara desir angin, mengajarkan kita sebuah pelajaran abadi, bahwa harga diri adalah tiang penyangga sebuah bangsa, bahwa ilmu adalah pelita dalam kegelapan, bahwa keberanian adalah darah yang mengalir dalam kehidupan, dan bahwa Kesultanan Aceh Darussalam telah mengajarkan kepada dunia, kejayaan bukanlah sebuah hadiah, tetapi hasil dari iman, ilmu, dan keberanian untuk menjaga martabat sampai akhir hayat. Terima kasih telah menyimak kisah luar biasa ini. Jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mengenal kehebatan sejarah bangsa kita. Sampai jumpa di video berikutnya.